Bapak-bapak yang lagi pusing nyariin sekolah buat anaknya ini namanya Kacun. Atau kita panggil saja Rudy. Bukan karena urusan zonasi atau nilai rapot anaknya buruk. Tapi semua itu karena anak Rudy yang bernama Bowie ini memiliki riwayat penyakit jantung. Dan selama 3 tahun terakhir selalu dirawat di rumah sakit. Jadi akibatnya adalah kemampuan komunikasi Bowie jadi berkurang. Dan selalu takut bila bertemu dengan orang-orang baru. Sial bagi Rudy. Sudah kesulitan dengan urusan sekolah anaknya, kini ia harus berurusan dengan masalah yang ada di kantornya. Rudy ini bekerja di sebuah perusahaan keamanan cyber bernama Sky Magic. Dan ia adalah salah satu hacker paling jenius yang bekerja di Sky Magic. Klien mereka hari ini adalah Bank Nasional Hong Kong, yang tiba-tiba mengalami serangan hacker dan membuat seluruh sistemnya tak bisa diakses, baik oleh pihak bank maupun oleh nasabah. Namun walaupun Sky Magic adalah perusahaan yang menawarkan keamanan, tapi tentu tak semua orang di dalamnya bekerja dengan bersih. Salah satunya adalah Pak Frankie. Dia adalah manajer dari Rudy, yang justru menjadi salah satu dalang di balik penyerangan cyber ke Bank Nasional Hong Kong. Rudy yang baru saja datang ke kantor langsung sigap untuk menghentikan serangan hacker yang dilakukan oleh anak buah Pak Frankie. Pak Frankie ini ternyata adalah bagian dari mafia pencucian uang yang ada di Hong Kong. Namun karena Rudy tak tahu itu, ia hanya bekerja dengan semaksimal mungkin. Rudy berhasil menghentikan usaha para hacker untuk mematikan sistem Bank Nasional Hong Kong yang sudah pasti memantik emosi Pak Frankie. Ia belum selesai mengeruk seluruh isi bank, tapi semuanya harus terhenti karena Rudy yang sudah memasang sistem keamanan tanpa koordinasi terlebih dahulu. Dengan senyum sinisnya, Pak Frankie mencari-cari alasan kalau sistem keamanan yang diinstal Rudy masih dalam tahap percobaan dan tak seharusnya langsung dipasang. Tak lama kemudian, CEO Sky Magic yang bernama Pak Chana datang untuk memeriksa kondisi kantor setelah menangani kasus Bank Nasional Hong Kong. Frankie tadinya coba melaporkan tindakan Rudy yang gegabah. Sayangnya Pak Chana tak mau mendengarnya dan justru mendukung tindakan Rudy. Karena niatan Pak Chana ke sana sebenarnya untuk memanggil Frankie. Ternyata Pak Chana tak ada bedanya dengan Frankie. Bahkan Pak Chana adalah seorang mafia pencucian uang yang kerap berurusan dengan politikus korup untuk membersihkan uang-uang mereka. Pak Chana marah karena bisa-bisanya misi tadi gagal dan Frankie harus menanggung segala resikonya. Mendengar itu Frankie marah balik. Ia merasa sudah melakukan semuanya demi bisnis cuci uang Chana berjalan lancar. Tapi justru hanya ancaman seperti ini balasannya. Akibat misi gagalnya tadi, Pak Pono segera mengundang Chana untuk datang menemuinya. Pak Pono adalah salah satu pejabat korup kliennya Chana. Saking marahnya, Pak Pono juga membawa adik Chana dan mengajarnya sejadi-jadinya. Anak buah Pak Pono tanpa ampun menyakiti adik Chana. Pak Pono takkan berhenti sampai Chana menuruti satu perintah dari Pak Pono. Telepon Frankie sekarang juga, ajak dia makan malam bersama keluarganya. Sisanya, biar anak buahku yang bekerja. Chana yang tak punya pilihan lain pun terpaksa menurutinya. Penyerangan Bank Nasional tadi tentu membuat kepolisian cyber Hong Kong segera membuat tim penyidik untuk menelusuri siapa sebenarnya orang di balik kasus itu. Pak Sun Bin adalah orang yang akan memimpin jalannya penyidikan ini hingga mendapat siapa tersangkanya. Kembali ke Rudy, ia tiba-tiba mendapat sebuah email dari sekolah internasional tempat anaknya mendaftar. Email yang berisi kalau Bowie tak diterima di sana. Alasannya hanya satu. Karena komunikasi Bowie sangat buruk, karena efek 3 tahun terus dirawat di rumah sakit. Walaupun begitu, Rudy adalah sosok ayah yang baik dan tangguh. Ia tetap tak menyerah dengan keadaan. Rudy saja pernah membuatkan robot AI untuk teman Bowie selama di rumah. Robot yang sekaligus mengingatkan kapan Bowie harus minum obat dan istirahat. Jadi kalau hanya masalah sekolah, tentu ia akan mengusahakan segalanya untuk anaknya. Berbekal skill hackernya, Rudy berhasil menemukan guru yang mengurus penerimaan siswa baru tempo hari. Di sana Rudy setengah memaksa gurunya untuk mau menerima dan memahami kondisi penyakit Bowie. Sayangnya, keputusan itu sudah final.
Jika Rudy tetap ingin Bowie bersekolah di sana, ada satu jalan lain, yaitu jalur sumbangan. Rudy harus memberi sumbangan pada sekolah mulai dari 1,6 miliar hingga 10 miliar rupiah. Angka yang tentu tidak sedikit dan sangat sulit untuk Rudy wujudkan. Anak buah Pak Pono masih terus mengejar Franky kemanapun ia pergi. Karena ajakan dari Chana tadi, kini Franky pun semobil bersama anggota keluarganya. Dan di sanalah anak buah Pak Pono beraksi. Dengan skill hackernya, mereka berhasil meretas mobil milik Franky. Hingga Franky harus lepas kendali dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Anak buah Pak Pono segera merekam badan Franky, lalu mengirim videonya pada bosnya. Pak Pono lalu menunjukkannya pada Chana. Ia hanya berpesan, tak boleh ada kegagalan lagi setelah ini. Carilah kambing hitam lain, atau kau yang jadi berikutnya. Mengerti? Berita kecelakaan Franky langsung tersebar luas. Pak Sun Bin yang membaca beritanya langsung bergerak cepat dan meminta semua anak buahnya untuk memeriksa data-data orang di balik perusahaan Sky Magic. Karena Sun Bin yakin ini bukanlah kecelakaan biasa. Kini Rudy sedang diambang kebimbangan. Meminjam ke bank dengan nilai besar juga terasa menakutkan baginya. Tapi ia tetap harus menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik di Hong Kong. Ia lalu mendapat sebuah ide. Ia coba meretas situs sekolah dan merubah hasil wawancara Bowie dengan sekolah. Tapi saat Rudy selesai merubah semuanya, ia teringat suara anaknya yang tidak ingin ayahnya melakukan tindakan-tindakan ilegal. Rudy yang akhirnya memilih untuk mengambil pinjaman di bank kini juga ditolak. Tapi tiba-tiba sebuah rezeki datang saat Chana mengundangnya ke ruangannya. Chana meminta Rudy untuk menggantikan posisi Franky di kantor ini sebagai manajer. Selain gajinya akan naik dengan pesat, fasilitas-fasilitas yang akan Rudy dapat juga sangatlah istimewa. Rudy juga dipanggil karena masalah pinjamannya. Karena ia pegang data bank di hampir seluruh Hong Kong. Jadi ia tahu kalau Rudy sedang mencari pinjaman uang. Chana lalu akan memberikan pinjaman dari dana pribadinya untuk membantu Rudy yang sedang kesulitan ekonomi. Namun saat Rudy melihat fasilitas yang akan ditunjukkan Chana, tiba-tiba sebuah notifikasi masuk dari apotek yang akan mengirimkan obat penyakit jantung ke rumah Chana. Rudy tadinya cuek, namun saat kembali ia bilang kalau Chana juga harus jaga pola makan bila minum obat itu. Karena obat di notif tadi adalah obat yang sama dengan yang anaknya konsumsi selama ini. Kini Rudy sudah pindah ke rumah dinas yang diberikan kantornya. Saat beres-beres, istrinya tiba-tiba melihat surat yang isinya Rudy telah mengirim sumbangan 1,6 miliar untuk sekolah Bowie. Istrinya tentu saja khawatir kalau Rudy tak bisa membayar hutang itu. Tapi Rudy meyakinkan kalau ini semua demi Bowie dan hanya ini hal terbaik yang bisa Rudy lakukan untuk Bowie. Tak lama kemudian, Bowie tiba-tiba protes karena robot AI buatan ayahnya error dan tak mau lagi menuruti perintahnya. Rudy langsung memeriksanya dan melihat apa yang terjadi dengan robot buatannya. Tanpa pernah ia sangka, robot buatannya tiba-tiba diserang oleh hacker. Serangannya bahkan membuat Mas Rudy bergerak-gerak sendiri. Rudy segera meminta bantuan teman lamanya yang ada di Amerika untuk mencari siapa pelaku di baliknya. Ray langsung beraksi untuk membantu Rudy, dan dalam waktu singkat ia bisa tahu kalau yang menyerang robot AI milik Rudy adalah berbagai macam perusahaan. Tapi ada yang aneh. Perusahaan-perusahaan ini memiliki alamat yang sama dan pemegang saham terbesarnya juga sama, yaitu Rudy. Di sanalah Rudy dan Ray tersadar kalau ini adalah modus pencucian uang. Dan Rudy tahu kalau Chana lah orang di balik segala keanehan ini. Namun masalah terbesarnya justru datang dari uang 1,6 miliar hasil meminjam dari Chana yang sudah Rudy gunakan untuk membayar sekolah Bowie. Jadi sekalipun Rudy mencoba menekan Chana tetap punya senjata rahasia. Uang 1,6 miliar yang ia pinjamkan adalah ucapan selamat datang dari Chana pada Rudy untuk tergabung dalam bisnis cuci uangnya. Dan yang harus Rudy tahu, Chana adalah seorang mafia yang rela melakukan apa saja demi melancarkan bisnisnya dengan para pejabat korup.
粒 enter 仔嘅啫。Aliran dana 1,6 miliar ke rekening Rudy membuat namanya langsung menjadi target utama Pak Sun Bin. Tanpa butuh waktu lama, kepolisian cyber Hong Kong berhasil membawa Rudy ke kantor untuk diinterogasi. Pak Sun Bin langsung menunjukkan bukti transaksi 1,6 miliar di rekening Rudy. Tak hanya itu saja, kecurigaan Sun Bin kian menjadi-jadi. Karena Rudy ternyata adalah seorang residivis dari kasus penjualan virus di dark web. Rudy merasa tak senang Pak Sun Bin bawa-bawa masa lalunya, karena ia memang sudah berhenti melakukan semuanya setelah memiliki anak. Rudy sudah berjanji untuk berhenti melakukan tindakan ilegal jenis apapun itu, termasuk pencucian uang yang Pak Sun Bin tuduhkan sekarang. Rudy bilang kalau dirinya juga dijebak oleh Chana. Tapi Sun Bin tak percaya begitu saja. Dia meminta Rudy membuktikan kalimatnya. Karena semua bukti mengarah ke nama Rudy, dan nama Chana masih bersih dari segala kecurigaan kepolisian Hong Kong. 未揾到陳明志罪證之前，唔使指出蠱惑。Anak buah Pak Sun Bin lalu meminta Rudy untuk mencari bukti keterlibatan Chana dengan cara mengkopi data transaksi di komputer Chana saat melakukan proses pencucian uang. Hacker biasa saja susah ditembus, apalagi ini harus menghadapi mafianya langsung. Demi mempermudah misinya, Rudy pun minta bantuan Ray untuk misi ini. Ray lalu memberikan virus ciptaan terbarunya. Virus ini dapat menembus satu firewall hanya dalam waktu kurang dari 10 detik. Sayangnya di komputer Chana ada 17 firewall dengan pola pergerakan yang berbeda-beda. Jika tak mampu bukanya dalam waktu 20 detik, maka semua firewall akan tertutup kembali secara bersamaan. Sembari menenangkan pikirannya, Rudy kembali ke rumah dan memeluk Bowie yang sudah tidur memeluk robot AI buatannya. Di sanalah ide jenis Rudy tiba-tiba muncul. Ia lalu mencoba untuk menyatukan AI buatannya dengan virus buatan Ray. Ray sebenarnya meragukan ide Rudy, karena ide itu belum terbukti berhasil. Sementara Rudy tak boleh gagal dalam misi kali ini. Tapi Rudy harus bertindak secepat mungkin dan membuat sistemnya, sebelum Chana kembali bertindak melakukan pencucian uang. Rudy yang sudah sangat yakin dengan sistem buatannya lalu bilang kepada kepolisian kalau ia akan menghubungkan server kantornya kepada kepolisian. Jadi saat proses pencucian uang berlangsung, anak buah Pak Sun Bin bisa langsung mengakses semua datanya sendiri. Sementara Rudy akan terus melanjutkan proses penyalin seluruh data yang ada di komputer Chana. 係今日嘅目標康城20億。好啊。 Chana langsung menghubungi anak buahnya untuk menyerang bank sentral. Dan nilai 4,2 triliun rupiah akan menjadi kasus pencucian uang terbesar sepanjang sejarah Hong Kong. Chana lalu meminta akses sistem keamanan yang Rudy buat waktu itu untuk melancarkan misinya. Rudy yang tahu Chana akan beraksi pun langsung menghubungi Pak Sun Bin untuk segera standby. Tahu misi Chana akan dimulai, Rudy diam-diam bergegas menuju ke ruang server. Dia langsung beraksi menggunakan AI virus buatannya. Rudy juga menghubungi Ray untuk meminta bantuannya untuk menghack komputer Chana. Dan secara mengejutkan, rencana Rudy berjalan dengan mulus. Komputer Chana yang merupakan satu dari sekian komputer yang punya keamanan paling ketat di dunia berhasil dibobol hanya dalam waktu kurang dari 3 detik saja. Tanpa membuang-buang waktu, Rudy berhasil masuk ke sistem komputer Chana. Ia berhasil manipulasi komputer Chana sehingga tak mendeteksi pergerakannya dan menyalin semua data-data transaksi di komputer Chana. Di tengah proses penyalinan data, Rudy tiba-tiba melihat kalau Chana juga memiliki data di dark web dengan username 8 tanda tanya. Sistem dark web yang Chana gunakan ternyata membuat virus yang Rudy buat menjadi kacau dan menyerang ke segala arah tanpa bisa Rudy kendalikan. Kejadian ini membuat semua perangkat yang terhubung ke internet terserang virus, tak terkecuali seluruh komputer di kepolisian cyber.
Satu-satunya cara untuk kembali normal adalah melakukan recovery system. Tapi cara itu sama saja dengan menghapus semua data transaksi yang sudah disalin oleh kepolisian. Tapi Rudy memaksa Pak Sun Bin untuk tetap melakukan recovery karena ia sudah memegang data transaksinya di memorinya. Sementara itu, Chana yang komputernya juga ikut terserang lalu menghubungi anak buahnya untuk datang ke kantornya. Kemudian Chana langsung mencari Rudy. Orang yang ia curigai adalah penyebab dari semua kegaduhan ini. Di ruang server, Rudy masih berjibaku untuk melakukan recovery, yang sekaligus membatalkan semua transaksi pencucian uang yang Chana lakukan. Sayangnya, saat Rudy selesai mengemasi robot dan memorinya untuk dibawa kabur, tiba-tiba rekan kerjanya datang untuk menghadang Rudy. Setelah mengumpulkan semua bukti, Rudy langsung menghubungi Pak Sun Bin untuk memberikan buktinya. Pak Sun Bin lalu meminta Rudy untuk datang ke kantor polisi sekarang juga demi mengamankan bukti yang ada. Tapi tentu itu tidak akan mudah, karena Chana meminta anak buahnya untuk segera memburu dan membawa Rudy kembali ke kantornya sekarang juga. Tak butuh waktu lama untuk menyergap Rudy dan memasukkannya ke dalam mobil. Namun Rudy tentu saja tak tinggal diam. Ia coba untuk melawan dan mencoba segala hal untuk bisa kabur dari sana. Hacker suruhan Chana yang sudah tiba di kantor langsung diminta untuk mengatasi kekacauan yang Rudy buat. Tapi sayangnya sekeras apapun ia mencoba, sistem recovery yang Rudy buat membuat semuanya sia-sia. Dengan penuh tergesa-gesa, anak buah Chana segera mendatangi ruang server dan segera membatalkan sistem recovery yang sudah Rudy buat. Namun kenyataannya, cara itu tak berhasil menggagalkan kekacauan yang ada. Dan hanya satu orang saja yang bisa membereskan semuanya. Dan itu adalah Rudy. Karena misi menangkap Rudy tak berhasil dilakukan, Chana pun merubah targetnya. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Bowie, anaknya. Bowie. Chana lalu menghubungi nomor istrinya Rudy dan bilang, "Suamimu sekarang di kantor polisi. Bawa Rudy ke sini segera. Ada sesuatu dariku yang Rudy curi." Karena istrinya sudah terlalu panik dan tak bisa berpikir jernih, ia pun benar-benar datang ke kantor polisi dan mencoba mencegah Rudy untuk melaporkan semua kejadiannya kepada polisi. Rudy yang tahu anaknya dibawa oleh Chana pun sama paniknya. Prioritasnya sekarang hanyalah satu, yaitu menyelamatkan nyawa anaknya. Rudy yang berhasil kabur lalu meyakinkan istrinya hanya satu cara untuk menyelamatkan Bowie, dan itu adalah kembali ke kantor dan menghentikan semua bug yang terjadi karena virusnya. Setelahnya, Rudy akan menyelamatkan Bowie karena di jam tangan Bowie sudah terpasang GPS yang bisa Rudy pantau kapan saja. Dengan tergopoh-gopoh, Rudy kembali ke kantornya untuk memperbaiki sistem yang sudah menyerang hampir seluruh Hong Kong. Melihat video Bowie yang sedang disekap, tentu membuat hati Rudy tak dapat lagi melawan apapun kehendak Chana. Dengan penuh rasa terpaksa, Rudy memperbaiki bug dari virusnya. Setelah bug selesai diatasi, Chana lalu meminta anak buahnya untuk memindahkan uangnya ke wallet Bitcoin miliknya dan mengaburkan uang 4,2 triliun dari deteksi kepolisian cyber. Di tengah kegaduhan yang ada, notifikasi di jam tangan Rudy menunjukkan kalau baterai jam Bowie akan segera habis. Di sanalah ia langsung men-tracking di mana lokasi anaknya dan langsung mengirimkannya pada istrinya. Istrinya pelan-pelan mulai memasuki bangunan tempat di mana anaknya berada. Namun karena tak sengaja menyenggol barang dan membuat keributan, anak buah Chana pun langsung mencari di mana sumber suaranya. Kejadian tadi
membuat istri Rudy kehilangan nyawanya. Tapi masih ada sedikit nasib baik bahwa Bowie masih hidup. Itu karena ada polisi yang sempat melihat istri Rudy lewat ke arah bangunan tempat Bowie disimpan. Rudy mulai sadar kalau istrinya tiada saat ia tak lagi melihat ada GPS istrinya di layarnya. Pikiran Rudy hampir kacau, tapi dia kembali teringat bahwa Bowie masih di luar sana. Ia akan mencari anaknya dimanapun ia berada. Tapi betapa kagetnya Rudy saat ia melihat kalau namanya sudah disebar oleh kepolisian di seluruh media Hong Kong. Kalau dia adalah pelaku utama pencucian uang yang pernah terjadi di Hong Kong. Rudy makin merasa sakit hati. Ia sudah mengorbankan semuanya, bahkan nyawa istrinya sendiri sudah dia biarkan. Tapi balasan yang diberi oleh negaranya justru seperti ini. Rudy lalu datang ke rumah sakit tempat Bowie berada. Namun karena Rudy kini sedang menjadi buron, ia harus mengendap-endap dan menjenguk anaknya agar tak ketahuan oleh para polisi. Kondisi Bowie sudah sangat lemah dan harus segera menjalani proses operasi. Karena hanya itu, satu-satunya cara agar Bowie bisa pulih kembali. Sementara itu, para polisi yang ada di ruangan merasa ada yang tak beres dalam kamar dan memutuskan untuk langsung mengeceknya. Rudy lalu kabur ke tempat persembunyiannya dan langsung meminta bantuan dari Ray untuk mencari di mana Chana berada. Ia harus membalaskan dendamnya kepada Chana atas kematian istrinya. Dan Rudy ingin Chana mengalami rasa sakit yang serupa seperti yang dia alami. Rudy dan Ray segera mengakses dark web dan mencari segala gerak-gerik yang Chana lakukan di sini. Rudy yang dulunya kerap menjual virus di dark web tentu sudah tak asing dengan situs-situs ini. Tapi Rudy kali ini berbeda saat ia melihat ada orang yang bertransaksi dengan akun dark web Chana. Ia tanpa ampun langsung memaksa dan mengancam orang itu. Yang pada akhirnya Rudy tahu kalau Chana sedang mencari paspor palsu untuk pergi ke luar negeri bersama adiknya. Berbekal info tersebut, Rudy langsung mengontak Pak Sun Bin dan bilang kalau para polisi harus segera menangkap Chana yang akan pergi keluar kota. Tapi sayangnya Pak Sun Bin justru bertingkah dan ia malah berniat meringkus Rudy yang posisinya sudah di-tracking oleh anggota polisi yang lain. Kemarahan Rudy yang kian menjadi-jadi pun membuatnya mengulik kembali kehidupan lamanya di dark web. Ia mencari relasinya yang dulu sering bertransaksi dengannya. Kemampuan rekannya untuk mengungkap identitas seseorang akhirnya Rudy manfaatkan. Ia memaksakan lamanya untuk membantunya dan memberi semua data Chana padanya sekarang juga. Cara itu bisa dibilang berhasil. Rekannya berhasil mengungkap di mana lokasi Chana sekarang, yang sudah tentu segera diburu oleh Rudy. Di kantor polisi, Pak Sun Bin masih kesulitan untuk mencari posisi Chana berada. Terlebih lagi, rumah Chana sudah dijual dari 2 minggu yang lalu. Karena tak ada pilihan lain, Sun Bin terpaksa kembali menghubungi Rudy untuk mencari info tentang Chana. Tapi Rudy yang sudah kelewat emosi memilih untuk mendengarkan dan mematikan mic-nya dari Sun Bin. Itu semua Rudy lakukan bukan tanpa alasan. Ia memiliki sebuah rencana sendiri. Ia terus memantau di mana Chana berada. Hingga akhirnya sebuah celah muncul. Saat Chana berniat untuk menghabisi Pak Pono, di sanalah Rudy langsung mengeluarkan semua skill hackernya untuk mengakses kamera yang ada di sana dan merekam apapun yang Chana lakukan. Walau rencananya nyaris ketahuan oleh Chana, tapi beruntungnya Rudy bertindak cepat dan langsung mematikan sistemnya. Tapi dengan bekal rekaman video penembakan tadi dan lokasi GPS Chana, Rudy segera menghubungi Sun Bin kembali dan memintanya untuk segera menangkap Chana saat ini juga. Tapi Chana ini tak kalah cerdasnya. Ia yang sedari tadi tak bermain HP tiba-tiba merasa HP-nya hangat
seperti terus digunakan. Chana langsung sadar kalau HP-nya sedang dilacak oleh orang lain. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung membuang HP-nya di tengah jalan dan membuat Sun Bin tak tahu lagi harus mengejar Chana kemana. Rudy hampir menyerah untuk menangkap Chana, tapi ia tak boleh mundur begitu saja. Nyawa istrinya harus dibayar lunas, dan Chana juga harus merasakan sakit yang sama seperti yang ia rasakan. Tiba-tiba, Rudy teringat notifikasi tablet Chana waktu itu. Di sana ada nama apotek tempat Chana membeli obat. Tanpa membuang waktu, Rudy langsung mengakses database di apotek itu dan mencari di mana alamat rumah tempat Chana mengirim obatnya. Rudy langsung mengirimkan alamatnya pada Sun Bin. Tapi sebelum Sun Bin sampai ke sana, Rudy akan terlebih dahulu datang ke sana dan menuntaskan semua amarahnya pada Chana. Baku hantam antara Chana dan Rudy tak lagi terelakkan. Di ruangan sempit tempat kakaknya dirawat, keduanya saling berjibaku dan tidak ada yang mau mengalah. Naasnya, karena Chana dari tadi memegang pistol dan terus beradu kuat dengan Rudy, secara tidak sengaja, peluru dalam pistolnya justru mengarah ke perut kakaknya dan membuat kakaknya tidak dapat diselamatkan. Rudy nyaris saja menembak tempurung kepala Chana dengan pistol milik Chana. Namun sayang, Pak Sun Bin tiba-tiba datang. Ia lalu bilang, "Kalau kau sampai menembaknya, maka kau akan kehilangan status sebagai ayah. Rudy, pikirkan baik-baik." Rudy yang mendengar itu langsung teringat kalau Bowie hanyalah satu-satunya keluarga yang ia punya sekarang. Dan Rudy terpaksa melepaskan Chana dan membiarkannya diproses secara hukum oleh kepolisian Hong Kong. Satu tahun sudah berlalu. Kesehatan Bowie pun mulai membaik. Teman-teman di sekolahnya juga mulai bertambah banyak. Kemampuan komunikasinya juga meningkat pesat. Walaupun kini keluarga Bowie sudah tidak lengkap, tapi setidaknya dendam yang Rudy rasakan sudah terbayar lunas. Dan kehidupannya mulai membaik sebagai CEO Sky Magic yang benar-benar menjaga keamanan cyber, baik bagi kliennya maupun bagi negaranya.